Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Minggu hari ini tanggal 5 Juli 2020, minggu keempat setelah Trinitatis. Khotbah kita terambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dikatakan firman Tuhan demikian. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Demikian tema atau sentral dari renungan khotbah minggu hari ini adalah diberkati untuk menjadi berkat. Saudaraku yang kekasih, kalau kita memahami berkat karena diberkati supaya menjadi berkat seperti Abraham, padahal dia adalah orang pendatang yang mau berangkat ke negeri orang dan dia di sana harus menjadi berkat. Ini berat, saudaraku yang kekasih. Kita yang berangkat dari kampung kita masuk ke negeri atau kampung orang, hidup di tengah-tengah masyarakat yang lain dengan kita, denganku, dan harus menjadi berkat buat orang. Ini sulit, tidak mudah, Bapak Ibu yang kekasih. Ini bisa terjadi kalau saya, kalau Bapak Ibu, kalau Abraham adalah orang yang mampu beradaptasi, menyesuaikan diri dengan cepat dan pintar di tengah-tengah masyarakat itu. Hal itu bisa terjadi kalau Abraham adalah orang yang sungguh-sungguh dalam bahasa ilmu agama-agama, dalam bahasa memahami pluralis perbedaan di dunia ini, di Indonesia ini, di tempat ini dikatakan meski memiliki pemahaman
berziarah lintas agama, lintas budaya, dan lintas etika. Tanpa dimiliki oleh Abraham kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan teologis yang seperti itu, niscaya Bapak Ibu yang kekasih, Abraham tidak akan mungkin menjadi berkat di tempat yang lain yang belum pernah dia hidupi, di tempat yang belum pernah dia bergaul sama sekali. Dia harus menjadi berkat. Salah satu hal yang pasti, dia mampu beradaptasi dan dia mampu untuk memahami iman orang, budaya orang, etika orang, masyarakat di mana dia datang dan menjadi orang baru, pendatang baru di dalam masyarakatnya. Dia bisa menerima budaya orang, etika orang, adat budaya orang, iman percaya orang, dan dia memasuki itu, dia melihat hal-hal yang baik di situ, hal-hal yang memiliki harga tawar yang melebihi. Dia menyesuaikan diri, lalu dia ambil hal-hal yang baik dari orang-orang itu, dan dia jadikan itu memperlengkapi dirinya, supaya dia memiliki nilai tambah, nilai lebih daripada orang yang lain. Dia mampu untuk membawakan diri di tengah-tengah orang lain dan sekaligus membenahi diri. Kebaikan budaya, kebaikan iman, percaya, kebaikan etika orang dibuatnya makin memperlengkapi yang sudah baik dalam dirinya, sehingga dia akan menjadi bernilai tambah, menjadi berkat buat orang yang lain. Itulah Abraham. Saudaraku yang kekasih, Allah memanggil Abraham ketika ayahnya Terah membawa dia dari Ur-Kasdim masuk ke arah tanah Kanaan, persisnya di Haran. Di Haran itu ada lagi tempat yang khusus, yakni dikatakan di Sikem. Allah memanggil dia dan menyuruh dia pergi ke tempat yang sama sekali yang belum dia tahu bagaimana kondisinya, bagaimana keadaan masyarakatnya, bagaimana keadaan politiknya, bagaimana jarak jauhnya, bagaimana keadaan jalan ke sana. Tapi Abraham orang yang mau mengikuti perintah Tuhan. Bukan mudah untuk pergi mengikuti perintah Allah seperti yang dilakukan oleh Abraham. Abraham orang yang mau taat dan mengimani perintah Allah. Abraham adalah orang yang fokus kepada Allah pemberi berkat. Karena kalau Abraham fokus kepada berkat, dia orang kaya, kehidupannya sudah mapan, dia sudah berada dalam zona nyaman. Tapi dia memahami semua harta benda yang dimiliki olehnya bersumber dari Allah. Pada saat itu ada namanya dewa yang tertinggi yang disebut dengan Pantheon. Pantheon ini adalah seperti ketua majelis dewa. Kalau dewa itu samakan dengan Tuhan, ilah-ilah atau Allah-Allah kecil. El yang disebut dengan Pantheon ini ketua daripada semua dewa-dewa, dipercayai dewa tertinggi yang memiliki kuat kuasa, yang memiliki kabut, kemuliaan, yang memiliki nilai kekudusan, yang memiliki nilai lebih, memiliki gelar yang luar biasa dibandingkan dengan dewa-dewa yang lain. Abraham sudah percaya dengan hal itu, karena Abraham sebenarnya penganut agama politis, tapi dia percaya bahwasanya ada di antara dewa-dewa, di antara ilah-ilah, satu Allah, satu dewa, satu Tuhan yang lebih berkuasa, namanya El. Dan yang lain ini kumpulannya yang disebut menjadi Elohim, dan El menjadi kepalanya. Abraham percaya dengan itu. Secara mutlak dia meninggalkan harta bendanya, secara mutlak dia melupakan usianya yang sudah 75 tahun. Dia berangkat meninggalkan ayah ibunya, meninggalkan saudaranya, mau membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh menyerahkan kehidupannya kepada Allah, kepada Tuhan El, pemimpin dewa-dewa, pemimpin ilah-ilah, yakni Tuhan yang dianggapnya lebih berkuasa
dalam hidup dewa-dewa dan dalam hidup manusia dan dalam hidup dunia pada saat itu. Saudaraku yang kekasih, apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham? Abraham dijanjikan akan menjadi bangsa yang besar. Abraham dijanjikan bahwa dia akan memperoleh berkat, dan Allah akan mengutuk orang yang mengutuk dia. Itu artinya Allah pasang badan untuk melindungi Abraham jikalau dia menghadapi segala sesuatu. Karena itu kelihatan dalam pribadi Abraham yang mengimani bahwasanya Allah lebih besar dari tantangan-tantangan yang akan dihadapi kemanapun dia pergi, sehingga dia tanpa teding aling-aling berangkat dan pergi ke tempat yang belum pernah dia kunjungi, dia ketahui, termasuk petanya dia tidak mengerti bagaimana dan di mana itu. Mengandalkan Allah sumber berkat. Banyak orang, banyak manusia terlampau fokus kepada berkat, lupa kepada si pemberi berkat. Berkat sangat penting Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tapi harus lebih penting dalam hidup kita dan pandangan kita pemberi berkat, Allah yang berkuasa itu, Allah yang penuh dengan kemuliaan itu, supaya hidup kita ini menjadi berkat buat orang banyak. Itulah Abraham. Allah melihat bahwasanya Abraham melihat bahwasanya Allah adalah sumber budaya, sumber etika, sumber kehidupan oleh semua umat, dan umat di dunia ini adalah pendatang, dan etika moralnya, budayanya, agamanya merupakan bahagian respon terhadap Allah sumber berkat itu, sehingga Abraham tidak sulit untuk menyesuaikan diri kepada orang lain, karena dia menganggap kita ini sama-sama orang pendatang yang semartabat, yang sehakikat, yang bisa belajar dan menyesuaikan diri, sehingga sama-sama memiliki kearifan lokal, sama-sama memiliki nilai yang baik, karena semua yang dilakukan oleh umat manusia terkelompok, peradat, perkomunitas adalah aktivitas yang dianggap menjawab yang sudah membudaya. Menjawab apa? Menjawab kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, umat manusia sebenarnya tidak ada yang saling melecehkan, dan tidak ada yang sulit, dan tidak ada yang tidak bisa menerima antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, umat manusia bisa menjadi berkat antara satu dengan lain, sekalipun berbeda suku budaya, bahkan paham iman di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang kekasih, itulah hidup Abraham, sehingga dia menjadi berkat. Abraham memiliki berkat, mampu memahami rencana Allah. Abraham memiliki berkat bahwa dia mampu memahami apa rencana Tuhan dalam kehidupannya, dan dia masuk dalam pemahaman Allah itu, sehingga Abraham sungguh-sungguh menjadi orang yang diberkati, dan orang yang menjadi disegani, dan menjadi orang yang dikedepankan kemana dia berangkat. Saudaraku yang kekasih, terbukti dengan upaya Abraham yang sukses mendirikan mezbah di Sikem. Mezbah yang pertama didirikan kepada Allah Elohim, Allah yang dipuja melebihi dari dewa-dewa yang ada di sekitar itu. Saudara tahu bahwasanya Sikem adalah daerah yang dianggap kudus oleh orang Yahudi. Dan nantinya di sana Yakub mendirikan mezbah kembali belakangan, dan dia mengatakan bahwa di sini adalah Allah yang Allahnya orang Yahudi, orang Israel. Mau mengatakan bahwasanya Allah orang Israel adalah dari Allahnya dewa-dewa kecil, yakni Elohim, yakni El, yang dia kukuhkan menjadi Allah yang utama bagi semua orang yang percaya adanya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan Sikem adalah tempat pertama menjadi tempat persekutuan ke-12 suku anak-anak Yakub. Karena anak-anak Yakub yang 12 itu terpencar-pencar, secara khusus Yusuf dengan anaknya itu pergi ke daerah Sinai.
dan menemukan ada kuasa yang luar biasa di situ. Yang mereka sebut pemilik kuasa itu adalah Yahweh, dan mereka pengikutnya dikatakan Jahus. Dan abang-abang Yusuf yang pergi ke sebelah utara, terpencar-pencar nomaden, mencari tempat yang lebih banyak padang rumput untuk mengendalikan kehidupan kambing domba mereka, juga menemukan adanya satu kuasa yang luar biasa yang disebut mereka adalah El, sebagai panteon yang kita katakan sebagai ketua dewan daripada Allah atau ilah-ilah itu. Mereka suatu saat ternyata mereka bertemu di Sikem, mengadakan pertemuan yang luar biasa. Konon zaman sekarang ini dikatakan bersinode, dan masing-masing mereka mengungkapkan iman percayanya terhadap Tuhan yang mereka percayai. Yang mereka juluki berbeda karena bahasa tradisi mereka berbeda, tapi mereka mengalami ada kesamaan kuasa yang menyapa, membimbing mereka. Ada sifat Allah yang konon 100% sama dalam pemahaman mereka, dan mereka akuilah itu bahwasanya Allah El itu adalah Yahweh dan Yahweh itu adalah Allah. Dan mereka yang bersaudara makin dipersatukan oleh pemahaman itu. Itu disebut dengan persekutuan Antiktioni, di tempat di mana Abraham awalnya mendirikan mezbah untuk Tuhan, karena dia merasakan Allah yang menyertai dia hingga sampai ke tempat itu. Dan berikutnya dikatakan dia berpindah dari situ pergi ke sebelah timur yang bernama Betel, dan Betel juga menjadi tempat yang kudus buat orang Yahudi hingga saat ini. Dan dia mendirikan mezbah sebagai pertanda ucapan syukur bahwa Allah menyertai hidupnya hingga sampai di situ. Mengapa tidak dia memang mengucapkan syukur? Karena begitu banyak sebenarnya lapisan masyarakat dengan kekuatannya, lapisan kerajaan-kerajaan yang begitu ngeri. Kita bayangkan orang-orang Amori yang berpindah-pindah, mampu berpindah karena kuat, mampu berperang. Itu semua ditembus oleh Abraham dengan rombongan. Wajar dan wajib Abraham mengucapkan syukur, mendirikan mezbah buat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini akan kita akhiri dengan ada 2-3 kesimpulan. Yang pertama, saudaraku, jikalau kita merasakan ada berkat-berkat yang dari Tuhan kepada kita, firman Tuhan saat ini mengarahkan orang yang diberkati mesti menjadi berkat buat banyak orang. Kalau kita tidak menjadi berkat buat banyak orang, berarti berkat yang ada dalam diri kita bukanlah berkat yang sempurna. Yang kedua, jangan fokus kepada berkatnya, tapi fokuslah kepada pemberi berkat, yakni Allah Bapa di sorga. Kalau kita fokus kepada pemberi berkat dan bukan fokus kepada berkatnya, alhasil apapun itu berkat akan kita relakan menjadi ada bagian tertentu untuk Allah, ada bagian tertentu untuk orang sesama manusia. Ada jumlah tertentu yang menjadi bahagian kesar atau raja. Ada jumlah tertentu yang menjadi bahagian saudara-saudara kita. Ada bahagian tertentu yang meski dipergunakan untuk sosial. Ada bahagian tertentu yang meski dipakai untuk mendukung segala sesuatu yang penting di rumah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, jadilah berkat untuk banyak orang. Dan yang berikut kesimpulan yang bisa, taatlah kepada si pemberi berkat dan imani dia dalam kehidupanmu, yakni Allah sumber segalanya. Dan kesimpulan yang berikut, mari kita belajar dari kehidupan Abraham. Di firman negeri tujuannya, dan dia mendirikan mezbah-mezbah untuk Tuhan. Jika saudara fokus, taat dan beriman kepada Allah, perlihatkan tanda syukurmu. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun ada semacam tanda besar kecil bahwa sampai di situ Tuhan menyertai saudaraku yang kekasih, menyertai saya. Secara kolektif, kolegial, gereja kita tentunya memahami ada Allah yang terlibat sehingga ada peristiwa yang luar biasa dalam kehidupan kita.
Mari syukuri, katakan di sini mesbah Tuhan kami dirikan. Dalam arti membuktikan bahwa Allah kita aminkan, kita imani bahwa Allah yang menghantarkan kehidupan kita hingga saat ini. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kita sebagai sumber berkat yang meski kita imani sebagai pengendali dan juru mudi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Engkau adalah berkat yang bisa melingkupi segala kebutuhan hidup kami. Bagaikan Abraham yang berjuang meninggalkan berkat-berkat yang sudah ada dan pergi untuk menunaikan tugas perintah Tuhan, karena di sana ada berkat yang lebih besar, sekalipun secara logika tidak masuk akalnya. Tapi karena dia fokus kepada Allah, sehingga nyatalah kuat kuasamu, berkat-berkatmu dalam kehidupannya, sehingga dia menjadi berkat untuk banyak orang. Tidakkah kami layak menjadi anak-anak-Mu Tuhan, sebagai generasi Abraham hingga pada masa kini, yang meski taat dan mengimani Tuhan, yang tidak hanya fokus kepada materi sebagai berkat, tapi lebih fokus lagi kepada Allah sebagai sumber berkat, agar luar biasalah berkat-berkat yang akan kami terima, yang akan diterima oleh anak-anak kami, sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, sumber berkat itu. Amin.